Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anissa dalam pembelajaran matematika online pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu titik pada bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Koordinat kartesius disebut juga dengan koordinat persegi. Untuk memudahkan dalam pembelajaran koordinat kartesius, biasanya kita menggunakan buku kotak-kotak seperti ini ya, atau disebut dengan streaming. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, di mana titik pusatnya, ini Ibu sudah gambarkan, berada pada titik O atau titik ini ya, 0,0. Ini Ibu namakan titik O, yaitu 0,0 sebagai titik asal atau pangkal dari koordinat. Nah, garis horizontal di sini Ibu gambarkan dengan warna merah, yaitu garis yang mendatar disebut dengan sumbu X. X positif digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Garis vertikal di sini Ibu menggambarkannya dengan warna ungu ya, yang dari atas ke bawah. Itu disebut dengan sumbu Y. Nilai Y yang positif digambarkan ke arah yang atas, ini ya yang warna hijau. Lalu untuk nilai Y yang negatif itu digambarkan ke arah bawah. Paham ya? Setiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y. Jadi yang ditulis itu selalu yang di depan adalah dari sumbu X-nya yang mendatarnya, baru nanti koma, lalu yang di belakang adalah nilai dari sumbu Y-nya, entah itu nanti Y positif atau Y negatif. X itu biasa kita sebut dengan aksis. Untuk Y-nya biasa kita sebut dengan ordinat. Perhatikan bidang koordinat kartesius yang sudah Ibu gambarkan ini ya. Pada bidang koordinat kartesius ini membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan dengan kuadran. Untuk kuadran yang pertama, jika kalian menuliskan titik koordinatnya yaitu X, Y, nilainya akan positif dan positif. X-nya di sini bisa kita lihat yaitu dia di X sebelah kanan ya, mendatar di kanan adalah positif, dan Y-nya itu yang ke atas juga positif. Untuk kuadran yang kedua, nilai X-nya yaitu negatif, nilai Y-nya adalah positif. Pada kuadran yang ketiga, nilai X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif. Untuk kuadran yang keempat, nilai X-nya adalah positif, nilai Y-nya negatif. Perhatikan di sini sudah ada contohnya, ada 4 titik. Titik yang pertama yaitu adalah titik A 2,4. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita ambil dulu X-nya ternyata 2. Berarti dari sini 2,4. 4 itu Y-nya di atas ya. Bisa kalian gunakan garis bantu dan sambungkan X-nya 2, Y-nya 4. Di sini adalah titik A. Titik B yaitu negatif 1,0. X-nya negatif 1 di sini. 0 itu ada di titik pangkal ya, di tengah-tengah ini. Nah, berarti negatif 1,0 letaknya adalah tepat di sumbu X-nya di sini ya. Kita namakan titik B. Titik C nilainya adalah negatif 3, negatif 5. Negatif 3 ya, X-nya adalah negatif berarti di sebelah kiri. Lalu Y-nya yaitu negatif 5. Berarti bisa kalian gunakan garis batu. Nah, di sini bisa kalian tuliskan titik C ya. Karena X-nya negatif 3 dan Y-nya negatif 5. Yang terakhir adalah titik D.
X-nya 3 berarti di sebelah kanan, Y-nya negatif 2, turun ke bawah. Ini 3, lalu Y-nya negatif. Nah, di sini adalah titik D. Kalian diminta untuk menentukan titik A itu berada di kuadran berapa. Titik A ada di kuadran 1, ya betul. Karena nilai X-nya positif dan Y-nya positif. Untuk yang titik B, ketika nilai X-nya negatif dan Y-nya positif adalah di kuadran 2. Tapi tadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif, berarti titik C terletak di kuadran 3. Untuk yang titik D, X-nya itu bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Ini X, ini Y. Berarti dia terletak di kuadran 4. Jadi untuk kuadran pertama itu yang terletak di sebelah kanan atas. Kalau kuadran 2 terletak di sebelah kiri atas, kuadran 3 berada di kiri bawah, dan kuadran 4 ada di kanan bawah. Kalian perhatikan nilai X-nya dan Y-nya itu positif atau negatif. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi. Untuk titik B, karena titik B nilai Y-nya adalah 0, tepat berada di sumbu X, jadi titik B ini bisa berada di kuadran 2 atau juga di kuadran 3 karena dia terletak persis di sumbu X. Selanjutnya yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang coba kalian amati posisi titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E pada gambar di sebelah kanan ini ya. Posisi titik-titik pada gambar di samping bisa kita tuliskan sebagai berikut. Titik A berjarak 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Ini kita bergerak dari sumbu Y 4 satuan ke kiri. Benar ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gesernya itu ke kiri terhadap sumbu Y. Lalu yang kedua, 4 satuan ke atas terhadap sumbu X. Jadi kalian bergerak dari sumbu X di sini. Lalu 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Dan bergeraknya ke atas. Maka bisa kalian tulis koordinat titik A adalah negatif 4, 4, yaitu berjarak 4 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke atas dari sumbu X. Lalu jika ditanya koordinat titik A nya, kalian tulis X nya terlebih dahulu, yaitu negatif 4, 4. Titik B berjarak 3 satuan ke kanan. Ini ya, kita titik B dari sumbu Y, kita berharapnya sumbu Y dulu. 1, 2, 3. Nah, ternyata titik B itu berjarak 3 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Lalu kita lihat sumbu X-nya. Kalau untuk ke titik B, dia 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan ke atas terhadap sumbu X. Maka bisa kalian tulis koordinat titik B adalah 3,4. Untuk titik C bisa kita lihat titik C terletak tepat pada sumbu Y, maka dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y. Bisa kalian tulis 0 satuan terhadap sumbu Y. Dan ketika kalian lihat dari sumbu X-nya, yaitu untuk ke titik C dia bergerak ke atas 1 kali, maka bisa kalian tulis 1 satuan ke atas terhadap sumbu X. Koordinat titik C adalah X-nya itu 0, Y-nya di sini 1.
Untuk titik D, pada sumbu Y, dia berjarak 1 satuan ke kiri, benar ya? Maka bisa kalian tulis titik D berjarak 1 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Untuk sumbu X-nya bisa kalian lihat, untuk ke titik D kita turun 1, 2, 3. Maka titik D itu berjarak 3 satuan ke bawah terhadap sumbu X. Jadi bisa kalian tuliskan di sini koordinat titik D adalah nilai X-nya di sini negatif 1. Lalu Y-nya negatif 3. Di sini ada titik E. Jika kita lihat dari sumbu Y-nya, maka ia berjarak 2 satuan ke kanan. Jadi bisa kalian tulis titik E berjarak 2 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Dan terhadap sumbu X-nya turun berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, maka bisa kalian tulis 4 satuan karena ini ke bawah terhadap sumbu X. Jadi bisa kalian simpulkan koordinat titik E adalah 2, negatif 4. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan pada pertemuan kali ini. Setelah ini ada latihan soal yang harus kalian selesaikan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.